Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ya di mata kuliah desain web ya, HTML, CSS, JavaScript. Oke, jadi sekarang ini adalah pertemuan kedua ya. Di pertemuan pertama sebelumnya kita sudah membahas tentang HTML ya. Nah, sekarang berarti kita akan bahas yang namanya adalah CSS. Nah, apa itu CSS? Ya, CSS itu kepanjangan dari Cascading Style Sheet ya. Jadi CSS itu kepanjangan dari, tulisan dulu seperti ini, yaitu berarti kepanjangan dari cascading ya. Oke, cascading style sheet yaitu adalah bahasa pemrograman untuk mengatur tampilan suatu web atau blok tampilan. Nah, yang dimaksud di sini adalah jenisnya, ukuran, warna, jarak, baris panjang, margin dan segala macamnya tentang website tersebut. Nah, jadi kalau misalkan kemarin kita udah bikin HTML ya, HTML itu kan dia berfokus ke konten, isinya apa aja, ada header, ada body ya, isi konten, ada footer, bagian kaki, ada bagian menu ya, seperti itu yang disebut dengan HTML ya, isi kontennya. Sedangkan CSS-nya lebih menitik beratkan kepada desainnya sendiri gitu. Jadi contohnya ada header kemarin ya, ada header. Nah, header itu nanti bisa kita kasih warna backgroundnya seperti apa, besar tulisannya berapa dan segala macamnya. Nah, di CSS itu sendiri ya, di CSS itu sendiri dia memiliki manfaat, yaitu untuk mempermudah dan mempercantik website itu sendiri, itu pasti ya. Nah, lalu CSS nanti juga bisa dikolaborasikan dengan jenis bahasa pemrograman apapun. Jadi dia bisa dikolaborasikan mau dengan nanti kayak seperti contoh ini ada apa ya? Ada HTML, dia bisa dikolaborasikan, ada nanti kita pakai JavaScript juga bisa dikolaborasikan juga. Ada lagi nama bahasa pemrogramannya ya, dalam membuat sebuah website ya. Ada bahasa pemrograman PHP, nantinya bisa juga digabungkan dengan CSS. Jadi CSS ini bisa digunakan di bahasa pemrograman apapun, asalkan pemrogramannya digunakan untuk membuat sebuah website. Oke. Nah, di CSS itu sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu ada namanya internal ya, internal CSS. Nah, yang kedua ada namanya eksternal CSS, dan yang ketiga ada namanya inline CSS. Nah, jadi ada 3 bagian ya, internal CSS, eksternal CSS, dan inline CSS. Nah, apa perbedaan dari ketiga ini ya? Internal CSS itu ya digunakan di dalam satu file HTML yang sama. Ya, jadi kan kemarin kita udah bikin file HTML ya. Nah, kalau kita ingin menambahkan CSS-nya, kita boleh menambahkan di file HTML itu aja gitu ya. Nah, jadi bisa jadi kita menggunakan satu halaman aja CSS-nya. Sedangkan kalau kita menggunakan eksternal CSS, antara HTML dan CSS kita itu terpisah ya. Jadi terpisah. Jadi file CSS sendiri, file HTML-nya sendiri gitu. Sedangkan inline CSS ya, CSS ini digunakan hanya untuk bagian tertentu saja. Contohnya bagian header saja yang kita kasih CSS, bagian konten, bagian footer nggak usah. Itu bisa. Itu disebut dengan inline CSS. Jadi dia terkhusus saja pada baris tertentu. Oke. Sekarang saya akan coba masuk saja ya. Nah, saya akan coba praktekkan ya. Oke, saya akan buka notepad saya di sini ya. Silakan menggunakan notepad, menggunakan text editor apapun, silakan. Oke, saya akan mulai ya. Saya akan mulai dengan HTML dulu ya. Kita akan mulai codingannya dari awal lagi ya. HTML. Nah, lalu selanjutnya HTML berarti ada ya bagian head, yaitu menjelaskan bagian kepalanya. Oke, jadi ini kita akan kasih nama website kita, judulnya ya e-commerce saja. Oke, e-commerce saja. Oke, saya akan coba simpan dulu. Nah, silakan disimpan di folder kalian
sebelumnya ya. Nah, kalau misalkan saya udah simpan sih di folder saya sendiri, jadi silakan kalian simpan di folder kalian sendiri ya. Gak harus ngikut saya. Oke, saya akan simpan di sini terkhusus untuk mata kuliah ini saja. Oke, untuk pertemuan 2 ya. Silakan kasih namanya adalah pertemuan 2. 2 titik. Nah, kita harus ingat ya, formatnya adalah HTML. Ya, jadi pertemuan 2 titik HTML. Saya save. Oke. Ini untuk bagian judul sudah clear ya. Sekarang kita akan bikin isi konten di dalamnya. Nah, untuk konten berarti kita menggunakan yang namanya adalah body ya. Oke. Nah, sekarang saya akan bikin kontennya apa aja sih dalam sini. Yang pasti seperti kemarin ya, ada yang namanya header untuk memberi judul halaman gitu ya, memberi bagian kepala halamannya. Oke, saya kasih header di sini. Oke, headernya tulisannya akan saya perbesar ya, saya perbesar dengan menggunakan tag fungsinya adalah H1 atau H berapanya, H1 sampai H6. Itu untuk menjelaskan bahwasannya dia adalah header gitu ya, kepala header. Nah, kepala header tersebut saya bikin H1 ya. Di sini saya tutup H1. Nah, saya akan bikin di sini judulnya e-commerce ya. E-commerce. Nah, lanjut apa lagi selain e-commerce itu oke. Nah, kita akan masuk lagi ya. E-commerce berarti kita bikin di sini e-commerce universitas ya, Universitas Catur Insan Cendekia, atau kita pendekain aja ya, UCIC. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita akan langsung saja ya. Setelah ada header, kita masuk ke bagian isi konten. Ya, isi konten itu berarti ada artikel, apalagi itu misalkan ada aside ya, kemarin sudah saya jelaskan ya. Nah, berarti kalau header, terus ada bagian konten, nah terus bagian footer. Nah, sekarang saya akan coba dulu bikin ya. Saya akan coba bikin dulu bagian untuk artikel dulu, konten. Nah, kalau minggu kemarin kita udah saya udah jelaskan ya bentuk dari menu. Nah, nanti kalau untuk bagian menu ini nanti terkhusus lagi ya, mungkin di pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang saya akan coba dulu untuk bagian artikelnya aja ya. Untuk konten ya, kita bikin artikel. Oke. Saya tutup artikel. Lalu ada bagian section namanya. Section. Oke. Di bagian section ini ada namanya H3. Welcome to contohnya e-commerce ya. E-commerce, welcome to e-commerce UCIC. Oke, kita tutup bagian H3-nya ya. Jadi ini judul kontennya ya, judul konten. Kalau di bagian kepala ya, header ini berarti kan judul halamannya ya, judul dari sebuah halaman website. Sedangkan kalau misalkan e-commerce bagian titel ini dia itu judul halaman, header ini dia judul website tersebut ya. Bagian atas ini ya, kalau misalkan kalian bisa lihat ya di Shopee, dia itu di bagian tengah di sini pasti ada judulnya kan ya, itu menggunakan nama header. Sedangkan title biasanya kalian akan temukan saat di bagian tab di sini. Oke, ya. Lalu lanjut ke bagian artikel. Artikel ini adalah isiannya. Nah, di bagian isian ini kita akan tambahkan ya. Oke, saya akan tambahkan ada tag fungsi yang namanya P. P ini apa? Ya, tag fungsi P ini apa? Tag fungsi P ini adalah menjelaskan kalau dia ya, menjelaskan kalau bahwasanya dia adalah sebuah paragraf ya. Jadi kalau misalkan ya ada konten itu ada, terus ada kalimat ya, sebuah kalimat ya. Nah, kalimat mungkin dari beberapa gabungan kalimat. Nah, maka itu menggunakan tag fungsinya adalah P. Nah, sekarang saya akan coba bikin selamat datang.
Selamat datang di kampus. Kok di kampus ya? Selamat datang di e-commerce, UCIC ya. Kami menjual berbagai macam peralatan ya, peralatan kampus seperti ya, seperti buku, pulpen, tas, laptop, dan lain-lain. Oke, berarti ini isi konten dari website kita. Nah, selanjutnya saya akan tambahkan bagian footer saja lagi. Ya, footer. Nah, bagian footer ini saya akan bikin ya seperti ini saja ya. Untuk biasanya sih footer digunakan untuk menjelaskan siapa yang membuat halaman website tersebut. Nah, saya akan bikin di sini seperti ini aja. Nama saya saja ya. Oke. Created by Runas. Oke. Nah, seperti kita pelajari minggu kemarin ya, untuk memberi dia di bagian tengah ya, tak fungsi untuk menjadikan dia ke tengah halaman, maka menggunakan yang namanya center. Lalu kita tutup centernya. Oke. Kita akan coba jalankan dulu ya. Kita akan coba jalankan dulu bentuk hasilnya seperti apa ya. Ini dia ya tadi ya. Saya akan coba jalankan dulu hasilnya. Oke, jadi bentuknya seperti ini ya. E-commerce, ini bagian headernya ya, header. Terus ini bagian judul dari konten. Ini bagian isi kontennya tadi ya, ini bagian footernya. Dan ini judul bagian halaman kita yang di bagian title tadi. Nah, sekarang kita akan kasih desain CSS-nya. Nah, pertama saya akan cobakan dulu yang namanya inline CSS dulu ya, inline CSS. Jadi kalian bisa tahu nih bentuk inline CSS itu seperti apa sih gitu ya. Nah, inline CSS seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya ya, inline CSS itu berfungsi untuk memberi tampilan, desain tampilan untuk satu baris saja ya, untuk satu baris halaman saja. Oke. Nah, di sini nih saya akan coba kasih background untuk bagian header ya, untuk bagian header ini. Jadi bagian header ini nanti ada desainnya, mungkin dari segi warna, ukuran tulisan, warna tulisan dan segala macamnya. Oke. Saya akan kasih dia CSS. Nah, untuk membuat sebuah CSS ya, itu dikenal dengan namanya menggunakan style. Ya, style seperti ini. Nah, style sama dengan kutip dua seperti ini. Oke. Nah, itu menjelaskan kalau bahwasannya ya, kita memiliki CSS di sini. Nah, kita memiliki CSS. Nah, di dalam sini baru kita akan bikin CSS itu seperti apa. Apa saja sih CSS-nya? Apakah background, apakah warna tulisan, besar tulisan atau seperti apa. Nah, sekarang pertama saya akan beri background dari header dulu. Oke, saya akan kasih backgroundnya. Nah, di dalam CSS ya, dalam CSS untuk memberi warna background itu tetap namanya adalah background seperti ini. Nah, lalu dari background ya, kita mau background itu warna apa gitu ya. Jadi dikasih titik dua, lalu kita mau kasih warna apa. Nah, untuk warna ya, warna itu terdapat dua gitu. Ada warna dasar, ada warna campuran. Nah, kalau menggunakan warna campuran, otomatis kita menggunakan kode warna namanya. Nah, nanti kalian bisa cari kode warna CSS. Kalian searching aja di Google. Namun kalau kalian menggunakan warna dasar, kalian bisa menggunakan langsung menuliskan warna apa dalam bahasa Inggris ya. Contohnya kalau merah berarti red, ya. Kalau kuning berarti
yellow, atau mungkin warna biru ya, biru berarti blue. Oke, mungkin saya ingin birunya biru agak cerah gitu, mungkin saya bisa tambahkan jadi light blue. Oke, seperti ini. Nah, sekarang berarti untuk background saya udah kasih warna di sini. Oke. Nah, saya akan coba jalankan dulu ya, tampilkan dulu. Oke, sebentar di sini untuk e-commerce-nya ya, untuk judul halamannya saya kasih ke tengah biar tampilannya lebih bagus ya. Saya tutup di sini. Oke, saya jalankan. Nah, jadi di sini ada e-commerce UC IC. Nah, jadi ada warna backgroundnya ya. Warna backgroundnya ini disebut dengan inline CSS. Artinya dia memberi CSS hanya pada baris tertentu saja. Jadi tidak secara menyeluruh ya. Nah, jadi kalau misalkan tadi itu ada inline CSS ya, inline CSS. Sekarang bagaimana kalau misalkan saya bikinnya adalah internal CSS? Ya, internal CSS. Jadi tahu bedanya ya, kalau inline CSS seperti ini ya, khusus untuk satu baris ini saja. Kalau internal CSS ya, internal CSS, maka kita bikin CSS-nya itu berada di dalam head ya, di dalam head. Artinya dia kita bikin di bawah title ini. Nah, bagaimana untuk bikinnya? Masih tetap menggunakan yang namanya style. Ya, style tipenya adalah tipe seperti ini, sama dengan titip 2 teks CSS. Lalu saya tutup stylenya. Sekarang saya ingin seperti tadi ya. Ini saya hapus dulu ya, saya hapus dulu. Nah, jika ini saya hapus dulu, maka otomatis bagian background tadi hilang ya. Di sini bagian background tadi hilang. Nah, karena kita hapus. Nah, sekarang tadi itu ada inline. Sekarang saya akan masuk internal. Nah, untuk bagian internal ini atau bagian internal ini saya akan cobakan seperti ini ya. Header. Nah, jadi langsung saya perkenalkan saja yang namanya header di sini. Nah, header. Nah, buka kurung kurawal. Langsung saya tutup kurung kurawal seperti ini. Nah, lalu saya baru kasih warnanya apa. Saya jelaskan warnanya apa di sini, backgroundnya apa. Background ya, background titik 2 light blue. Tutup seperti ini. Jadi apa maksudnya di sini? Ya, dia akan membaca ya, yang tag fungsinya header. Nah, jadi kalau misalkan dia ketemu di bagian body ini ada tag fungsinya header, maka background dari header tersebut akan diganti dengan warna biru. Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya akan coba jalankan ya, apa bisa atau tidak ya. Nah, berarti si bagian header tadi berwarna biru gitu. Jadi jelas saya perbedaannya ya. Kalau misalkan inline tadi kita langsung masuk ke dalam bagian baris tersebut ya. Kalau misalkan kita menggunakan internal kita tidak perlu masuk ke dalam baris tersebut. Kita tinggal bikin di atas ini saja. Nah, seperti itu dianya. Sekarang berarti itu tadi ada inline, ada internal. Sekarang saya akan jelaskan yang namanya eksternal. Berarti kalau eksternal dia itu berada di file berbeda dari HTML ini gitu. Nah, bagaimana caranya membuat eksternal ya? Untuk eksternal silakan dibuka file baru ya, file baru. Nah, saya kopikan saja ini header ini ya. Saya kopikan yang header ini. Ctrl X ya, saya pastikan dari bagian sini. Ini saya hilangkan saja. Saya save. Nah, otomatis di pertemuan 2 ini sudah hilang ya, tidak ada backgroundnya ya, Nah, bagaimana caranya ya? Caranya untuk supaya kita bisa menggunakan ini.
Jadi headernya berada di file yang berbeda. Oke, sebelumnya saya akan coba save dulu. Nah, untuk eksternal CSS itu sendiri, dia menggunakan nama formatnya itu adalah CSS. Kalau menggunakan HTML, formatnya itu adalah .html, pertemuan dua .html. Tapi kalau misalkan menggunakan external CSS, berarti kita filenya itu namanya adalah style, ya, style.css, seperti ini, style.css. Oke. Nah, lalu saya save. Oke. Berarti di sini sudah ada file CSS kita. Tinggal kita memanggilnya lagi gitu. Tinggal kita panggil saja file CSS tersebut. Oke, saya akan panggil. Bagaimana cara memanggilnya? Kita bikin seperti ini. Link rel, ya, sama dengan kutip 2 style sheet. Oke, style sheet type. Oke, lalu saya bikin href, ya. Lalu kita bikin nama file kita tersebut gitu, file CSS-nya. Kita panggil dia. Nah, apa nama file kita tadi? Yaitu style.css. Maka kita bikin seperti ini. Style.css. Oke, saya tutup seperti ini linknya. Oke, sekarang apakah sudah bisa kita jalankan? Ya, apakah kita bisa jalankan? Oke, saya coba jalankan. Apakah dia akan muncul? Nah, berarti dia muncul. Jadi seperti itu perbedaannya, ya. Ketika kita menggunakan line internal dengan eksternal. Tapi pada kebanyakannya, pada umumnya orang akan menggunakan eksternal CSS. Kenapa? Kenapa seperti itu? Nah, karena gini. Di dalam sebuah website tentu kita tidak akan membuat sebuah halaman itu, ya, halaman website itu kan banyak, ya. Ada halaman, nanti halaman produknya, ada halaman awalnya, ada halaman ini dan itu segala macamnya. Itu semua tidak mungkin dibikin di dalam satu halaman saja. Tapi dibikin di halaman-halaman yang berbeda. Tentu di halaman-halaman tersebut dia punya header, ada punya artikel, ada bagian footer. Jadi kalau misalkan kita menggunakan inline dan external CSS, ya, berarti kan kita harus ngetikin lagi coding inline CSS-nya atau internal CSS-nya. Tapi kalau kita menggunakan external CSS, kita cuma bikin satu ini aja, lalu tinggal kita panggil saja. Jadi kita tidak perlu mengetikkan banyak coding gitu di dalam halaman HTML kita. Seperti itu. Jadi ini kelebihan dari external CSS, dan pada umumnya orang akan menggunakan external CSS, ya. Jadi agak lebih mudah menggunakannya gitu, pemanggilannya. Jadi tidak perlu mengetikkan coding-coding lagi gitu, coding CSS lagi, karena sudah ada dia dalam satu file CSS. Oke. Jadi untuk kedepannya kita akan terus menggunakan external CSS, ya. Kita boleh mungkin beberapa kali kita bisa akan menggunakan inline CSS, ya, tapi pada bagian-bagian tertentu saja. Oke. Karena itu selesai, ya, berarti kita udah bisa masuk di sini, ya. Ya, kita udah masuk ke sini untuk mengganti backgroundnya, untuk kita ganti backgroundnya. Nah, sekarang saya akan ganti warna tulisannya. Oke, saya akan ganti warna tulisannya. Untuk mengganti warna tulisan pada CSS, ya, khusus untuk teks, ya, itu menggunakan yang namanya color. Jadi tag fungsi, ya, fungsi-fungsi yang ada di CSS itu banyak banget gitu, ya. Jadi banyak banget. Nah, nanti kalian bisa pelajari itu seiring dengan perkuliahan ini, atau mungkin kalian bisa belajar secara otodidak gitu. Nah, jadi untuk mengganti background itu menggunakan ada background namanya. Untuk mengganti warna tulisan itu bisa menggunakan color. Contohnya di sini saya untuk colornya saya ganti dia jadi white gitu, ya. White. Kita coba cek di sini apakah berganti warnanya. Oke, ganti, ya. Jadi e-commerce UCC warnanya putih. Oke, sekarang bagaimana sih caranya supaya ini bagian header ini agak diperbesar gitu. Jadi ada jarak di sini bagian atas ini gitu, ya. Ada jarak bagian atas ini. Nah, untuk mengasih jarak tersebut kita bisa menggunakan yang namanya padding. Nah, ada fungsi dari CSS namanya adalah padding.
Oke, saya akan coba ya bikin padding tuh. Padding ya, bukan pudding ya. Padding seperti ini. Nah, kita kasih jaraknya mau berapa? Mau jarak 2 pixel, mau jarak 3 sama macamnya. Jadi, untuk mengatur jarak di dalam CSS itu menggunakan yang namanya pixel. Ya, jadi seperti ini tuh bentuk tulisannya adalah, mungkin saya kasih ini jaraknya adalah 100 pixel. Oke. Nah, jadi kalau misalkan saya bikin padding 100 pixel, artinya bagian atas, bagian bawah, bagian kanan, bagian kiri itu jaraknya adalah 100 pixel. Oke, saya akan coba jalankan. Nah, jadi jarak ya, ini 100 pixel nih, 100 pixel, ini 100 pixel ke sini, ini juga 100 pixel ya. Nah, jaraknya ini juga nanti 100 pixel jaraknya ke sini. Nah, karena ini kenapa tulisannya berada di tengah-tengah, karena kita menggunakan tadi yang namanya center tadi ya. Nah, oke. Nah, karena ini terlalu besar mungkin bisa kita perkecil saja. Oke. Jadi saya bisa kecil 50 pixel. Oke, saya jalankan. Nah, maka bentuknya seperti ini ya. Nah, misalkan kalau saya ingin bagian atas saja ya, bagian atas saja yang memiliki jarak, di bawah enggak gitu ya. Maka kita bikin di sini yang namanya padding top. Jadi khusus bagian atas saja. Jadi bagian bawah tidak ada jaraknya. Oke, saya akan coba jalankan. Nah, maka bentuknya seperti itu. Nah, begitu juga kalau misalkan saya menggunakan untuk di bawah aja, berarti ada namanya bottom. Nah, jadi kalau untuk atas top, di bawah bottom, kalau kanan kiri berarti left and right. Ya. Oke, sekarang saya akan kasih semuanya aja jaraknya. Paddingnya adalah 50 jarak semuanya. Oke, berarti seperti ini ya hasilnya. Oke. Nah, sekarang untuk bagian header saya rasa udah ya. Untuk saya rasa udah. Oke. Sekarang saya akan bikinkan untuk bagian artikelnya. Nah, bagian artikelnya. Karena di sini bagian artikelnya masih seperti bercampur ya dengan bagian footer. Jadi saya akan kasih dia itu jarak ya. Jaraknya itu saya bikinkan sebuah kotak gitu ya untuk memisahkan dia dengan bagian-bagian yang lain itu. Jadi saya akan bikin seperti ini. Saya masuk ke coding. Nah, karena di sini kita menggunakan yang namanya artikel ya, artikel, maka tentu kita panggil di sini adalah artikel. Oke, buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawalnya. Oke. Pertama, oke, apakah kita mau kasih dia background? Oke, boleh kita kasih backgroundnya. Oke, backgroundnya saya akan kasih warna yellow aja. Oke, lanjut. Nah, sekarang karena kita akan bikin kotak ya, kita akan bikin kotak untuk di bagian artikel tersebut, maka kita menggunakan fungsi yang namanya adalah border. Oke, border. Oke, saya akan kasih border itu memiliki ketebalan ya. Jadi dalam kotak itu ya sendiri kan memiliki ketebalan. Jadi ketebalannya itu saya akan kasih di sini adalah 2 pixel ya, dengan warna yaitu adalah light blue. Jadi saya akan kasih warnanya adalah light blue. Bagian warna kotak itu ya, warna garis kotak itu berwarna biru. Kalau background nanti kan latar belakangnya ya, latar belakangnya. Oke. Sekarang kalau misalkan saya jalankan, maka bentuknya adalah seperti ini. Oke, jadi dia seperti ini bentuknya ya. Nah, sekarang ini kok seperti bercampur ya, gitu ya. Jadi di sini ada seperti bergabung antara bagian header dengan bagian artikel. Nah, bagaimana cara memisahkannya? Ya, bagaimana cara memisahkannya? Oke, di bagian header tadi ya, di bagian header atau mau di bagian artikel juga boleh ya. Silakan tambahkan yang namanya adalah margin. Nah, jadi ya, perbedaannya adalah padding dengan margin ya. Dia sebenarnya fungsinya sama, yaitu memberi jarak ya, tapi dia memiliki fungsi yang berbeda gitu, memiliki penempatan yang berbeda gitu ya. Kalau padding ya memberi jarak
ya, memberi jarak antara objek dengan bagian yang dikasih jaraknya. Contohnya seperti tadi ya, antara e-commerce ini dengan bagian tepi, bagian header ini dikasih jarak. Tapi kalau margin, ya, margin itu dia akan memberi jarak untuk bagian luarnya, bagian luar dari headernya ini. Mungkin di bagian atas ini berapa jaraknya ke sini, bagian bawah header ini ke sini berapa jaraknya, seperti itu. Oke, saya akan cobakan ya, kasih margin. Margin ini saya akan kasih jaraknya adalah 10 px, ya, 10 pixel. Oke, saya akan coba jalankan. Nah, jadi dia memiliki jarak. Jadi ke kanan 10, ke kiri 10, atas 10, bawah 10. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini penggunaan dari margin sendiri gitu. Nah, sekarang kalau saya bagian konten ini saya ingin kasih jarak juga itu antara bagian luarnya. Boleh, silakan. Oke, saya tambahkan di sini marginnya. Oke, di bagian atas sudah ada marginnya, bagian atas sudah ada marginnya, atau mau ditambahkan secara seluruhan boleh juga sih sebenarnya ya. Oke, saya tambahkan ini 10 px. Tapi kalau misalkan saya ingin ke bagian kiri dan kanan saja, ya udah berarti margin left, ya, margin left dan margin right. Oke, kita kasih jaraknya 10 px. Nah, saya coba jalankan. Nah, jadi dia cuma bagian kiri dan bagian kanan saja, bagian atas tidak, dan juga bagian bawah ini juga enggak. Nah, karena saya kasih gitu. Nah, sekarang ini untuk bagian konten satu ini udah nih. Nah, sekarang ini untuk pengkotakan ini sudah. Nah, sekarang saya akan coba juga ya, hampir sama kayak yang di e-commerce tadi, saya akan tambahkan paddingnya. Jadi antara bagian tepi ini dengan teks tidak terlalu dempet. Nah, jadi saya coba tambahkan paddingnya ya. Padding di dalam kotak tersebut saya akan kasih jaraknya itu adalah 20 px. Oke, saya coba jalankan. Nah, bentuknya seperti ini ya, 20 px. Nah, jadi padding 20. Nah, lalu mau ngasih apa lagi? Oke, mau ngasih apa lagi? Mungkin warna gitu ya, mungkin warna tulisan, berarti menggunakan color. Contohnya warnanya saya kasih jadi warna merah gitu ya, biar jadi kayak cabai-cabian ya. Oke, nah jadi warna. Oke, selamat datang di e-commerce Universitas Catursindan Cendekia. Oke, nah untuk bagian konten ini udah selesai. Sekarang bagian footer. Untuk bagian footer kita samakan saja dengan bagian header ya, bagian header. Untuk bagian background dengan colornya. Tapi kalau padding dan margin tidak usah kita samakan karena terlalu lebar untuk bagian footer. Untuk bagian header tadi ya, untuk bagian header ini saya kopikan ya, kopikan. Lalu saya pastikan di bawah. Nah, bagian header ini saya ganti jadi footer. Backgroundnya light blue, colornya white ya, paddingnya nggak usah terlalu jauh ya, saya kasih 10 saja. Oke, marginnya sama juga 10. Oke, saya akan coba jalankan. Oke, maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, Pak, di sini tulisan untuk bagian footernya terlalu kecil, Pak, gitu. Nah, apakah ini bisa diperbesar? Nah, tentu bisa. Oke, di sini tentu saya akan kasih di sini untuk di bagian CSS-nya ya. Oke, ada namanya font size. Nah, font size di sini artinya kita memberi besar tulisan kita seperti apa. Contohnya kalau misalkan di Word ya, kan ada ukurannya 11, 12 Times New Roman ukuran 11, 12 gitu ya. Jadi di situ juga bisa. Jadi kita bikin di sini font size-nya berapa gitu. Contohnya saya kasih 20 aja. Oke, font size. Oke, saya coba jalankan apakah berhasil. Nah, jadi berhasil ya. Created by Heronas, font size ukurannya seperti ini. Nah, jadi untuk di bagian CSS itu sebenarnya banyak sekali fungsi yang bisa kita gunakan gitu. Nah, tugas kalian adalah membuat sebuah halaman website ya, membuat sebuah halaman website dengan isiannya adalah beberapa konten ya. Jadi konten ini silakan diisi mungkin minimal 5 dan coba kalian cari tahu apa-apa aja gitu, minimal sebanyak 20
tag fungsi ya, fungsi-fungsi ada di CSS. Karena di sini kan udah ada background, color, padding, margin ya. Jadi nanti kalian silahkan cari ya minimal 20. Jadi sebenarnya banyak sekali untuk tag fungsi CSS. Jadi kalian silahkan cari ya minimal 20. Oke, saya jelaskan di sini untuk tugasnya ya. Untuk tugasnya sendiri. Oke, silakan buat sebuah website ya. Terserah topiknya seperti apa, terserah dengan minimal 5 konten ya. Artinya di sini ada 5 artikel ya, 5 artikel. Nah, itu yang pertama. Oke, yang kedua adalah silakan kan cari ya atau searching ya minimal 20 tag fungsi ya. Jadi di sini contoh seperti background, color, padding, margin gitu ya. Jadi dicari 20 tag fungsi yang ada pada CSS. Pada CSS ya. Ada pada CSS gitu. Beserta dengan artinya penggunaannya ya. Contoh bukan contoh penggunaan sih. Maksudnya apa? Contohnya kalau background berarti fungsinya adalah untuk memberi warna latar belakang. Color fungsinya buat apa? Yaitu untuk membuat warna tulisan gitu. Oke, silakan cari minimal 20 tag fungsi yang ada pada CSS serta fungsinya. Ini dibikin di dalam bentuk Word. Sedangkan ini tentu ini bentuknya adalah HTML dan CSS nanti gabungannya. Oke, jadi itu untuk tugas hari ini. Oke. Nah, oke. Jadi kira-kira untuk penggunaan CSS adalah seperti ini. Nah, minggu depan kita akan masuk penggunaan menu lagi gitu ya. Karena di sini kontennya udah untuk bagian header sudah, footer udah, konten sudah, berarti bagian menu lagi. Jadi nanti bisa kita tambahkan bagian menu di sini. Oke ya. Jadi kita bisa tambahkan bagian menu di sini. Oke. Mungkin itu untuk materi hari ini ya. Oke, silakan dipelajari dan dipraktekkan ya. Jangan lupa untuk tugasnya dibikin. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.